Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar ya bahasa Arab untuk pemula. Di sini kita akan memakai kitab karangan atau yang ditulis oleh Ustadzuna Aunur Rafiq bin Gufron. Ya, beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami yang berada di Desa Serowo, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Gresik, Jawa Timur. Kitab ini berjudul Mukhtaratu Qawaidil Lughatil Al-Arabiyyah, yaitu ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Furqan. Kitab ini biasa dipakai untuk marhala ats-tsanawiyah, yaitu tingkat kedua atau setingkat SMA ya, di Pondok Al-Furqan Al-Islami Gresik. Ini adalah cetakan ke-47 ya, mungkin kalau sekarang udah ke-40, ke-48 atau ke-50, wallahu alam ya, ininya lebih banyak daripada ini. Kemudian di sini muqaddimah. Ya, kita baca dahulu muqaddimahnya. Kenapa? Dibiasakan kalau kita ingin membaca sebuah kitab, maka bacalah dari muqaddimahnya. Bisa jadi hal-hal yang penting justru ditulis di muqaddimahnya itu yang tidak akan kita dapatkan di bagian intinya atau isinya. Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb sekalian alam. Maksudnya di sini adalah Rabbnya al-alam ini ya. Wassalatu wassalam, salat dan salam ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in, amma ba'du. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan mengutus utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa Arab. Di sini ya ada kaidah ya yang bisa kita petik walaupun di muqaddimah, yaitu penulisan di sini Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan sholawat di sini ditulis secara sempurna oleh penulis dan pustaka Al-Furqan di sini ya, untuk menunjukkan bahwa kita tidak boleh kikir ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, maka wajib bagi kita mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam ya, salat dan salam atas Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Para ulama pembela as-sunnah pun menerangkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan bahasa yang sama. Ya, kita lihat para ulama Timur Tengah ya, mereka menggunakan bahasa Arab untuk menjelaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, mempelajari bahasa Arab adalah bagian dari din atau agama. Hukum mempelajarinya wajib bagi umat Islam yang mampu dan bertanggung jawab atas tersebarnya Islam di permukaan bumi ini, karena tidak mungkin memahami dinul Islam dengan pemahaman yang benar melainkan dengan bahasa Arab. Untuk menunaikan kewajiban di atas, yaitu tersebarnya bahasa Arab dan pemahaman agama, alhamdulillah berkat rahmat Allah dan taufiknya telah tersusun kitab kecil yang berjudul Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Kitab ini merupakan kitab awal untuk memperkenalkan bahasa Arab kepada para penuntut ilmu pemula dalam waktu yang relatif singkat. Insya Allah mudah dipahami. Kitab ini awalnya kami tulis dengan tulisan tangan, lalu berlanjut dengan mesin ketik biasa, dan kami ajarkan kepada santri kami di Pondok Pesantren Darul Islah Srikaton, Ringinrejo, Kediri, Jatim, yang pada waktu itu dikepalai oleh Al-Ustadz Zaini Mustafa rahimahullah. Lalu kami mencoba membuka ma'had pondok pesantren baru yang kami beri nama Ma'had Al-Furqan Al-Islami di Desa Serowo, Sidayu, Gresik, Jatim. Dan kami uji coba kitab ini dengan kami ajarkan di ma'had. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah, kitab ini membawa hasil yang cukup menyenangkan. Yang dimaksud dengan keberhasilan di sini ialah untuk membaca kitab gundul dan menerjemahkan, bukan dari sisi percakapan bahasa Arab.
Hal ini dikarenakan waktunya relatif singkat, sedangkan untuk muhaddatsah atau percakapan berbahasa Arab diperlukan perbendaharaan kata yang banyak, kosakata yang banyak, dan waktu yang lama. Kitab ini disusun dengan memulai mengenalkan kaidah sorof atau pembentukan kata dan perubahannya, dengan harapan bila pelajar sudah paham akan beralih kepada cara penyusunan kata atau i'rab. Inilah kunci utama yang kami buat pedoman dan yang telah dipraktikkan dengan hasil yang cukup menggembirakan, sekalipun masih banyak kekurangan. Selanjutnya, kitab ini diketik ulang dengan menggunakan komputer oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abdul Rahim Rahafidhullah dengan tambahan dan penyempurnaan sampai tercetak kelima kalinya. Hanya saja waktu itu kami belum sempat untuk meneliti ulang disebabkan oleh banyaknya kesibukan. Alhamdulillah atas rahmat Allah, kemudian bantuan Al-Ustadz Rahmat Hadi, Hafizahullah, pengajar tetap kitab ini yang telah memberikan banyak masukan sehingga sempat memurojaah, mempelajari kembali dan membetulkan serta menyempurnakan hal-hal yang dianggap perlu. Demikian pula telah diteliti ulang oleh Al-Ustadz Ahmad Sabit bin Abdul Latif Hafizahullah dan ditambahi dengan soal-soal latihan. Maka atas kebaikan semua asatidzah dan jerih payahnya kami doakan semoga Allah membalas mereka semua dengan balasan yang lebih baik dan insya Allah menjadi amal jariahnya yang pahalanya akan diambilnya kelak pada hari kemudian. Kitab ini insya Allah ditetapkan sebagai muqarrar kurikulum pengajaran Qawaid Al-Lughah di Ma'had Al-Furqan Al-Islami tingkat Tsanawiyah atau yang sederajat SMA. Tak lupa kami berpesan kepada pembaca, kami tetap berharap partisipasinya. Bila menjumpai kesalahan, baik karena salah cetak atau lainnya, kami harap sudi memberitahukannya kepada kami demi perbaikan di kemudian hari, dan kami doakan jazakumullah khairan katsira atas ketulusan dan keikhlasannya. Wallahu waliyut taufik wassadad. Sidayu jam 10 malam 6 Jumadisani 1428 atau 21 Juni 2007. Abu Muhammad Al-Rafiq bin Gufron. Cetakan ini dengan mesin fotokopi secara umum hanya untuk santri pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami ya. Ini adalah masa-masa ketika saya kelas 1 di situ ya, dan diajarkan oleh Ustadz Rahmat Hadi Hafizahullah Ta'ala. Kemudian di sini diterangkan turuk at-tadris, yaitu metode mengajar. Ya, bagi kalian yang tidak membaca turuk at-tadris, jangan salahkan pengajar jika nanti kalian akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Ya. Maka dari itu dibiasakanlah sebelum membaca isi kitab kita baca dahulu kata pengantar dan sebagainya yang ada di dalam di depan. Ya. Turuk at-tadris, metode mengajar. Telah kita sadari bahwa manusia itu hanya mampu berusaha, sedangkan Allah lah yang menentukan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Sebagai pengajar, prinsip ini harus kita pegang agar tidak putus asa ketika menghadapi sebagian santri yang belum mampu dan tidak sombong bila banyak santrinya yang berhasil. Masya Allah ya, anak udah melihat dengan kepala mata sendiri ya, bahwa ada seorang pengajar yang ketika itu sedang daurah bahasa Arab dan memakai kitab ini juga. Ustadz tersebut tuh banget sabarnya ya menghadapi teman anak yang dia itu apa ya, lola ya, lola dalam memahaminya. Bahkan ketika itu teman anak itu dia belum begitu lancar membaca Al-Quran ya, tapi dia udah ikut daurah bahasa Arab, akhirnya ngeblank ya, karena dia hijaih aja belum terlalu paham gitu ya, tapi sudah belajar bahasa Arab. Namun sama ustadz tersebut sabar banget ya, diulang di apa ya, minta di bolak-balik lagi ya, diulang-ulang terus. Namun karena kemudian karena anaknya tersebut masih tetap ngeblank, akhirnya sama ustadz tersebut setelah berusaha dengan kesabaran yang penuh ya, insya Allah kemudian dikasih pilihan kepada anak tersebut ya, kepada teman anak itu, agar keluar menjadi mustami'ah ya, menjadi pendengar aja ketika daurah,
dan diwajibkan bagi dia untuk belajar membaca Al-Quran dahulu, ya, agar bisa membaca Al-Quran dahulu, baru kemudian ikut daurah lagi, ya, tahun depan ikut daurah lagi, seperti itu, ya. Beliau tidak menyuruh untuk udah sana keluar aja, kamu nggak akan bisa paham karena kamu baca Al-Quran aja nggak bisa, gitu ya, nggak kayak gitu, ya, tapi tetap dipersilahkan untuk datang, ya, untuk menjadi mustami'ah di sini yaitu untuk menjadi pendengar, ya. Jadi dia itu nggak akan ditanya-tanya ketika proses belajar mengajar, ya, karena pasti nggak bisa, ya, jadi disuruh mendengarkan, ya, bukan diusir untuk keluar dari kelas, enggak, tapi disuruh untuk mendengarkan, ya, kemudian disuruh juga untuk diutamakan membaca Al-Quran dahulu, seperti itu. Kemudian pelajaran bahasa Arab termasuk bagian pelajaran yang sangat sulit, ya. Kalau menurut Ana ini kesulitannya itu seperti kita belajar matematika, ya. Misalkan, ya, bab yang pertama kita nggak paham, ditambah bab selanjutnya kita nggak akan bakal paham. Kita harus benar-benar paham dulu, kemudian baru ke bab berikutnya, seperti itu. Karena butuh hafalan yang kuat dan saling berkaitan, ya, antara tiap-tiap pembahasan. Nah, di sini kalau menurut Ana, ya, hafalannya itu nggak terlalu banyak, ya. Yang penting itu pemahaman, ya, pemahaman. Di sini bahasa Arab itu yang dibutuhkan adalah pemahaman. Pokoknya sama plek dengan matematika kesulitannya. Kalau matematika di umum kalian bisa memahami, maka insya Allah bahasa Arab itu mudah juga untuk kalian pahami. Kalau menurut Ana seperti itu, ya, wallahu ta'ala alam. Karena itu perlu kesungguhan dari pihak pengajar dan yang diajar serta ketekunan dan kesabaran, ya. Kita harus bersemangat menyanggih, ya. Walaupun keberhasilan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, namun keberhasilan ini ada hubungannya dengan kelincahan dan kepandaian pengajar serta kesungguhan dan kecerdasan anak didik. Adapun upaya untuk menuju keberhasilan sebagaimana pengalaman yang telah dipraktikkan ialah sebagai berikut. Pengajar hendaknya paham dan hafal kaidah yang akan diajarkan. Senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri dan yang diasuh. Persiapan mengajar hendaklah cukup dengan mempersiapkan pertanyaan baik secara lisan atau tertulis. Setelah masuk di kelas, mulailah pelajaran dengan membacakan dan menerangkan secukupnya, sedangkan santri melihat kitabnya masing-masing. Setelah itu, pelajaran diulang kembali di atas papan tulis dalam bentuk tanya jawab. Para santri diberi pertanyaan secara bergilir satu persatu untuk mengetes apakah santri paham atau belum. Jika sudah paham, maka pelajaran dilanjutkan. Jika belum, maka diulang sambil melihat kemampuan santri secara umum. Ya, ini diajarkan secara klasikal, jadi secara umum. Jika secara umum sebagian besar sudah paham, maka bisa lanjut ke bab berikutnya. Bentuk pertanyaan bervariasi, ya, bertanya tentang kaidahnya, yaitu kaidahnya, rumusnya, agar santri mau menghafal. Disuruh menerjemahkan kalimat per kalimat. Disuruh menerjemahkan kalimat per kalimat terlebih dahulu, lalu 2 kalimat, dan demikian seterusnya. Selanjutnya disuruh menyalin ke dalam bahasa Arab 1 kalimat per 1 kalimat, lalu 2 kalimat, dan demikian seterusnya. Sampaikan pertanyaan dengan memilih jawaban yang benar dari 2 kalimat atau 3 kalimat. Sampaikan pertanyaan dari 2 kalimat atau 3 yang tidak ada jawaban di dalamnya, agar santri mencari jawaban yang lain. Sampaikan pertanyaan yang jawabannya sudah ada di dalam pertanyaan. Contohnya, jadikan Muhammad menjadi isim mufrad, atau isim alam, atau isim mudzakkar, atau isim sahih, isim ma'rifat. Sedangkan jawabannya tetap Muhammad. Sampaikan pertanyaan yang pertanyaannya salah, agar santri berpikir dan membantahnya. Contohnya, mengapa Fatimah dikatakan isim musanna, mudzakkar, isim maksur, isim nakira, isim mabni, huruf fi'il, dan seterusnya? Maka jawabannya tidak ada atau tidak bisa. Demikian pula untuk mengirob atau menyusun kata. Dan masih banyak pertanyaan yang dibuat oleh pengajar yang asalnya membingungkan santri, akan tetapi nantinya santri insya Allah paham. Sistem ini dimaksudkan untuk memahamkan santri tentang kaidah
sorof, penyusunan kalimat agar mereka mudah hafal dan paham. Dengan sistem ini, insya Allah santri akan bersemangat dan senang, walaupun agak panas otaknya, tetapi tertarik untuk bisa menguasainya. Bagaimana untuk yang masih lambat? Buatlah soal yang mudah terlebih dahulu. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan dan jangan mempersulit. Bangkitkan semangatnya bahwa orang yang bersungguh-sungguh dan sabar akan ada waktu kemudahan baginya. Agar santri yang mampu tidak sombong dan yang lemah tidak putus asa, upayakan untuk santri yang mampu berikan pertanyaan yang agak sulit. Untuk yang kemampuannya sedang, berikan pertanyaan yang sedang. Dan untuk yang lemah, sementara dipermudah dan dibantu agar tidak tegang dan panas pikirannya. Untuk memudahkan penilaian dan meringankan beban pengoreksian, pengajar bisa membuat pertanyaan di kelas dengan lisan atau tertulis, baik di papan tulis atau di kertas. Tiap-tiap santri disuruh menulis namanya. Jika sudah selesai pengoreksian, diserahkan kepada santri dengan menukar kertas jawaban. Dan yang jawaban ditulis di atas papan tulis, atau apabila mereka sudah agak pandai mengingat, kalimat yang dihafal cukup dengan lisan. Lalu santri disuruh menulis jumlah jawaban yang salah. Maksud tes ini di samping untuk mengetahui kemampuan santri menjawab, sekaligus pengajar bisa memperhatikan tulisan mereka mana yang perlu dibenahi. Akan tetapi, pengajar harus pandai membuat soal yang jawabannya hanya satu. Jika tidak, maka kelas akan gaduh. Ustadz pun bisa pusing. Kemudian diadakan pekerjaan rumah PR. Hal ini untuk merangsang santri agar mau memurojaah pelajarannya. Awalnya soal dibuat semudah mungkin, lalu agak sulit, dan seterusnya. Usahakan cara penilaian diatur agar mudah dan tidak menyita waktu yang banyak seperti sebelumnya. Sebelum menginjak pelajaran baru, upayakan ada pertanyaan pelajaran yang lama walaupun waktunya hanya sebentar, agar mereka tetap bersambung dengan ilmu sebelumnya. Jika ada santri agak lemah daya tangkapnya, hendaklah ada pendekatan dan memberi pertanyaan yang mudah atau dibantu jawabannya. Pelajaran harus disampaikan